Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas dampak negatif dari pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, di Indonesia. Dari ancaman terhadap keindahan alam hingga perubahan sosial dan ekonomi, serta tantangan di sektor pendidikan dan kesehatan, kami akan mengupas tuntas segala perubahan yang terjadi dan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan situasi ini. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik dan pandangan mendalam yang kami sajikan dalam video ini. Mari kita simak bersama. Keindahan alam yang terancam. Dalam suatu wilayah yang hijau dan subur, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun Ibu Kota Negara, IKN, baru. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang semakin padat. Namun, pembangunan besar-besaran ini tidak luput dari berbagai dampak negatif. Salah satu dampak paling terlihat adalah ancaman terhadap keindahan alam yang ada. Hutan-hutan yang sebelumnya menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik terpaksa ditebang untuk membuka lahan. Suara burung yang biasa menghiasi pagi hari kini semakin jarang terdengar. Satwa liar mulai kehilangan habitat mereka, memaksa mereka untuk mencari tempat lain yang lebih aman. Namun, tidak semua berhasil menemukan tempat baru, sehingga jumlah populasi satwa menurun drastis. Bukan hanya hewan, tumbuhan endemik yang hanya bisa ditemukan di kawasan tersebut juga mulai terancam punah. Pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun ditebang tanpa pandang bulu. Ini tentu saja akan berdampak pada keseimbangan ekosistem yang ada. Tanah yang sebelumnya subur mulai kehilangan kesuburannya karena erosi yang terjadi setelah penebangan hutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masif juga menyebabkan polusi udara dan air. Debu dan asap dari kendaraan dan mesin-mesin berat mencemari udara yang dulu segar. Sungai-sungai yang sebelumnya jernih kini mulai tercemar oleh limbah konstruksi. Warga sekitar pun mulai merasakan dampak negatif ini pada kesehatan mereka. Di tengah segala perubahan ini, masyarakat sekitar hanya bisa pasrah. Mereka yang sebelumnya hidup bergantung pada alam kini, harus mencari cara baru untuk bertahan hidup. Pembangunan IKN yang awalnya diharapkan membawa kemajuan, ternyata juga membawa masalah yang tidak sedikit. Kehidupan sosial yang terusik. Pembangunan Ibu Kota Negara baru tidak hanya membawa dampak pada alam, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat sekitar. Sejak awal proyek ini dimulai, banyak warga yang harus rela kehilangan tempat tinggal mereka. Rumah-rumah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, harus digusur demi jalan dan gedung-gedung baru. Para warga yang terdampak ini terpaksa harus pindah ke tempat yang lebih jauh dari pusat pembangunan. Mereka harus meninggalkan kenangan dan komunitas yang telah mereka bangun selama ini. Beberapa dari mereka mungkin mendapatkan kompensasi, tetapi tidak sedikit yang merasa bahwa uang tidak bisa menggantikan rumah dan tanah yang mereka cintai. Selain kehilangan tempat tinggal, pembangunan ini juga mengganggu pola hidup sehari-hari. Jalan-jalan yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan berat. Bunyi bising dari alat-alat berat dan konstruksi menjadi suara latar yang tidak bisa dihindari. Warga yang sebelumnya hidup dalam ketenangan alam kini harus beradaptasi dengan kebisingan dan hiruk-pikuk pembangunan. Anak-anak juga turut merasakan dampaknya. Sekolah-sekolah yang berada dekat dengan area pembangunan terpaksa harus ditutup sementara atau dipindahkan. Ini tentu saja mengganggu proses belajar mereka. Tidak hanya itu, ruang bermain mereka juga semakin sempit karena banyak lahan yang diubah menjadi area konstruksi. Di sisi lain, interaksi sosial antar warga juga mulai terpengaruh. Pembangunan yang berjalan tanpa henti membuat waktu untuk berkumpul dan bersosialisasi semakin berkurang. Ketegangan antar warga pun mulai muncul, terutama mereka yang merasa dirugikan dengan pembangunan ini. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengadakan protes, berharap suara mereka bisa didengar oleh pihak yang berwenang. Melalui semua perubahan ini, kehidupan sosial masyarakat sekitar pembangunan IKN menjadi semakin kompleks dan penuh tantangan. Mereka harus berusaha keras untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas di tengah segala kesulitan yang ada. Dampak ekonomi lokal. Di balik megahnya pembangunan IKN, terdapat efek domino yang mempengaruhi ekonomi lokal. Para pedagang kecil yang sebelumnya mengandalkan pelanggan tetap mulai merasakan penurunan drastis dalam penjualan mereka. Akses jalan yang berubah dan banyaknya area yang ditutup untuk konstruksi membuat banyak pelanggan kesulitan untuk mencapai tempat usaha mereka.
Selain itu, harga tanah dan properti di sekitar area pembangunan mulai meroket. Para investor besar yang melihat potensi keuntungan mulai memborong tanah dari warga lokal. Akibatnya, banyak warga yang terpaksa menjual tanah mereka dengan harga yang sebenarnya tidak sebanding dengan nilai sentimental dan kegunaan ekonominya bagi mereka. Harga yang melonjak ini juga membuat sulit bagi warga lokal yang ingin membeli atau mempertahankan properti mereka. Pembangunan juga memengaruhi sektor pertanian. Lahan-lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam kini berubah menjadi area konstruksi. Petani yang bergantung pada hasil panen mereka untuk hidup terpaksa mencari alternatif mata pencaharian. Mereka yang memilih untuk tetap bertani harus menghadapi tantangan baru seperti polusi dan perubahan akses air yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pembangunan ini memang membawa peluang pekerjaan baru. Banyak warga yang sebelumnya menganggur kini dapat bekerja sebagai buruh di proyek-proyek pembangunan. Namun, pekerjaan ini seringkali bersifat sementara dan tidak memberikan jaminan keamanan kerja atau kesejahteraan jangka panjang. Banyak dari mereka juga harus bekerja di bawah kondisi yang kurang ideal, dengan jam kerja yang panjang dan upah yang tidak selalu memadai. Pengaruh pembangunan ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin terasa. Mereka yang memiliki modal besar semakin kaya, sementara mereka yang memiliki modal kecil semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini tentu saja menambah tantangan sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat sekitar pembangunan IKN. Melalui segala tantangan ini, masyarakat harus berusaha untuk tetap bertahan hidup dan mencari cara untuk mengatasi dampak negatif yang mereka rasakan. Kehidupan ekonomi lokal yang sebelumnya stabil kini harus berjuang untuk menemukan keseimbangan baru di tengah gempuran perubahan yang terjadi. Perubahan iklim dan lingkungan. Pembangunan IKN juga membawa dampak besar terhadap iklim dan lingkungan setempat. Penebangan hutan secara masif untuk membuka lahan konstruksi menyebabkan berkurangnya area hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Pepohonan yang sebelumnya menyerap karbon dioksida kini hilang, menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, perubahan topografi akibat pembangunan mengubah aliran air dan pola curah hujan. Daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir kini mulai menghadapi masalah genangan air. Saluran-saluran air yang terputus karena pembangunan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan lancar, menciptakan potensi banjir di musim hujan. Polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan berat dan mesin-mesin konstruksi semakin memperburuk kualitas udara. Asap dan debu yang dihasilkan oleh proyek pembangunan membuat udara yang sebelumnya segar menjadi tercemar. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan warga sekitar. Pembangunan infrastruktur juga berdampak pada kualitas air. Sungai-sungai yang sebelumnya jernih dan menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar kini mulai tercemar oleh limbah konstruksi. Air yang tercemar ini kemudian mengalir ke area pertanian, menyebabkan penurunan kualitas hasil pertanian dan berdampak pada perekonomian petani. Perubahan lingkungan ini tentu saja berdampak pada kehidupan flora dan fauna setempat. Banyak spesies hewan dan tumbuhan yang kehilangan habitat mereka, memaksa mereka untuk mencari tempat baru atau menghadapi ancaman kepunahan. Kehilangan keanekaragaman hayati ini akan berdampak jangka panjang pada keseimbangan ekosistem yang ada. Dampak psikologis dan kesehatan mental. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan besar seperti pembangunan IKN juga membawa dampak psikologis bagi masyarakat sekitar. Ketidakpastian akan masa depan dan kehilangan tempat tinggal menimbulkan stres dan kecemasan bagi banyak warga. Mereka yang sebelumnya hidup dengan tenang kini harus beradaptasi dengan situasi yang serba tidak pasti. Kehilangan rumah dan tanah yang telah menjadi bagian dari hidup mereka selama bertahun-tahun menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam. Banyak warga yang merasa tertekan karena harus meninggalkan tempat yang penuh kenangan. Rasa kehilangan ini seringkali diiringi dengan perasaan marah dan frustrasi terhadap pihak yang berwenang. Selain itu, perubahan lingkungan yang drastis juga berdampak pada kesehatan mental. Bunyi bising dari konstruksi dan polusi udara membuat banyak warga merasa terganggu. Anak-anak yang sebelumnya bermain dengan bebas kini harus menghadapi lingkungan yang lebih sempit dan penuh dengan risiko. Proses adaptasi terhadap perubahan ini juga memerlukan upaya mental yang besar. Warga yang harus pindah ke tempat baru perlu membangun kembali jaringan sosial mereka dari awal. Proses ini tentu saja tidak mudah dan membutuhkan waktu serta tenaga. Mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan baik akan merasa terisolasi dan kesepian. Dampak psikologis ini juga terlihat pada anak-anak.
Kehilangan tempat bermain dan perubahan sekolah membuat mereka merasa tidak nyaman dan cemas. Mereka yang sebelumnya aktif dan ceria kini menjadi lebih pendiam dan mudah marah. Perubahan ini menunjukkan betapa besar dampak psikologis dari pembangunan IKN terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Konflik dan ketegangan sosial. Pembangunan IKN juga memicu konflik dan ketegangan sosial di kalangan masyarakat. Ketidakpuasan terhadap proses penggusuran dan kompensasi yang dianggap tidak adil membuat banyak warga merasa tidak puas. Mereka yang merasa dirugikan mulai mengorganisir protes dan demonstrasi untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Konflik ini tidak hanya terjadi antara warga dan pihak berwenang, tetapi juga antar warga sendiri. Mereka yang mendapatkan kompensasi yang dianggap lebih besar seringkali menjadi sasaran kecemburuan dari warga lain. Ketegangan ini menciptakan perpecahan di dalam komunitas yang sebelumnya hidup dengan harmonis. Pembangunan IKN juga menarik perhatian dari berbagai kelompok kepentingan yang ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Kelompok-kelompok ini seringkali memprovokasi warga untuk menolak pembangunan dengan harapan mendapatkan keuntungan politik atau ekonomi. Situasi ini semakin memperkeruh konflik yang ada. Selain itu, ketidakseimbangan ekonomi yang semakin terasa akibat pembangunan juga memicu ketegangan sosial. Mereka yang memiliki modal besar semakin kaya, sementara mereka yang tidak memiliki cukup sumber daya semakin terpinggirkan. Ketidakadilan ini menciptakan rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat. Konflik dan ketegangan sosial ini menjadi tantangan besar bagi pihak berwenang untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah pembangunan IKN. Mereka harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan adil dan bijaksana, agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Perubahan budaya dan identitas lokal. Pembangunan IKN juga membawa dampak pada budaya dan identitas lokal masyarakat. Wilayah yang sebelumnya kaya akan tradisi dan budaya lokal kini mulai tergerus oleh modernisasi dan pembangunan. Banyak warisan budaya yang hilang atau tergantikan oleh bangunan dan infrastruktur baru. Tradisi-tradisi yang sebelumnya dijalankan dengan penuh semangat mulai terpinggirkan. Festival-festival lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat kini sulit untuk diadakan karena lahan yang digunakan sudah berubah fungsi. Generasi muda yang sebelumnya terlibat dalam pelestarian budaya lokal kini lebih tertarik pada kehidupan modern yang ditawarkan oleh pembangunan. Selain itu, perubahan ini juga memengaruhi bahasa dan dialek lokal. Bahasa-bahasa daerah yang sebelumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari mulai tergantikan oleh bahasa nasional atau bahasa asing. Akibatnya, banyak kosakata dan ungkapan lokal yang mulai hilang, mengikis identitas budaya yang ada. Pembangunan IKN juga membawa masuk pendatang dari berbagai daerah yang mencari peluang pekerjaan. Pendatang ini membawa budaya dan kebiasaan mereka sendiri, menciptakan campuran budaya yang beragam. Meskipun hal ini bisa menjadi peluang untuk saling belajar dan berinteraksi, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga dapat mengaburkan identitas budaya lokal yang sudah ada. Perubahan budaya ini tentu saja berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Mereka yang sebelumnya bangga dengan identitas budaya lokal kini mulai merasa asing dengan lingkungan sekitar. Proses adaptasi terhadap perubahan budaya ini memerlukan upaya besar untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan menerima perubahan. Tantangan pendidikan dan generasi muda. Pembangunan IKN juga membawa dampak besar pada sektor pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada di dekat area pembangunan terpaksa harus ditutup atau dipindahkan. Ini tentu saja mengganggu proses belajar mengajar dan berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Selain itu, perubahan lingkungan dan kehidupan sosial yang terjadi juga memengaruhi motivasi belajar siswa. Mereka yang sebelumnya bersemangat untuk belajar kini harus menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Anak-anak yang harus pindah ke sekolah baru perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang baru. Guru-guru juga menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan lokasi dan kondisi sekolah yang baru. Selain itu, mereka juga harus menghadapi siswa yang mengalami stres dan kecemasan akibat perubahan yang terjadi. Upaya untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah segala tantangan ini memerlukan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Pembangunan IKN memang membawa peluang pekerjaan baru, tetapi tidak semua pekerjaan tersebut membutuhkan keterampilan tinggi. Banyak generasi muda yang memilih untuk bekerja sebagai buruh konstruksi atau pekerjaan lain yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.
Akibatnya, motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin menurun. Tantangan pendidikan ini menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pihak berwenang. Mereka harus menemukan cara untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah pembangunan yang sedang berlangsung. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk membangun generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Kesehatan dan fasilitas medis. Pembangunan IKN juga membawa dampak pada sektor kesehatan. Polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan berat dan mesin konstruksi menyebabkan peningkatan masalah kesehatan pernapasan di kalangan warga. Asap dan debu yang berterbangan menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, kualitas air yang menurun akibat limbah konstruksi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Banyak warga yang mengalami gangguan pencernaan akibat mengonsumsi air yang tercemar. Penyakit kulit juga mulai banyak ditemui akibat kontak dengan air yang kotor. Fasilitas medis yang ada di sekitar area pembangunan seringkali tidak mampu menangani peningkatan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan. Klinik dan puskesmas yang sebelumnya cukup untuk melayani kebutuhan warga kini kewalahan menghadapi jumlah pasien yang semakin banyak. Kekurangan tenaga medis dan fasilitas yang memadai menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Pembangunan infrastruktur yang besar juga seringkali menyebabkan kecelakaan kerja. Buruh yang bekerja di proyek pembangunan seringkali menghadapi risiko kecelakaan yang tinggi. Mereka yang mengalami kecelakaan ini membutuhkan perawatan medis yang cepat dan tepat agar bisa pulih dengan baik. Selain itu, pembangunan ini juga berdampak pada kesehatan mental warga. Stres dan kecemasan akibat perubahan lingkungan dan kehidupan sosial menyebabkan peningkatan masalah kesehatan mental. Banyak warga yang mengalami depresi dan kecemasan membutuhkan dukungan psikologis yang membutuhkan penanganan segera. Harapan dan tantangan masa depan. Di tengah segala perubahan dan tantangan yang dihadapi, masyarakat sekitar pembangunan IKN tidak kehilangan harapan. Mereka yang terdampak mulai mencari cara untuk beradaptasi dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Namun, tentu saja, jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah. Salah satu harapan terbesar adalah adanya perhatian yang lebih dari pemerintah terhadap dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Program-program kompensasi dan bantuan perlu ditingkatkan agar warga yang terdampak dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain itu, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan juga harus dilakukan agar dampak negatif pada alam dapat diminimalisir. Masyarakat juga mulai mencari cara untuk menjaga budaya dan identitas lokal mereka. Festival-festival budaya yang sebelumnya terhenti mulai dihidupkan kembali dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Generasi muda juga diajak untuk lebih mengenal dan mencintai warisan budaya mereka, agar tidak hilang ditelan modernisasi. Tantangan besar lainnya adalah menjaga kualitas pendidikan di tengah segala perubahan yang terjadi. Guru-guru dan orang tua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak. Program-program pendidikan alternatif juga mulai diperkenalkan untuk membantu siswa yang kesulitan beradaptasi dengan sekolah baru. Dalam sektor ekonomi, masyarakat mulai mencari peluang baru yang muncul dari pembangunan IKN. Usaha kecil dan menengah didorong untuk berkembang dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dukungan dari pihak berwenang dan investor lokal sangat diperlukan agar ekonomi lokal dapat kembali bangkit dan stabil. Melalui segala tantangan ini, masyarakat belajar untuk tetap optimis dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras dan kerjasama, mereka dapat mengatasi segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN. Harapan dan semangat ini menjadi modal penting bagi masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup dari cerita ini, mari kita renungkan kembali dampak besar dari pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, terhadap alam, masyarakat, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Di balik ambisi besar untuk memajukan negara, banyak hal yang perlu diperhatikan agar dampak negatif tidak semakin meluas. Kehidupan yang telah berubah drastis menuntut masyarakat untuk beradaptasi dan mencari solusi atas tantangan yang ada. Semoga dengan adanya perhatian lebih dari berbagai pihak, kita bisa melihat pembangunan ini sebagai peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa mengorbankan warisan alam dan budaya yang berharga. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika Anda memiliki pandangan atau pengalaman terkait, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.